bagaimana kabarnya semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT. Perkenalkan, kami dari mahasiswa IAIN Kediri, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Perbankan Syariah semester 5. Video ini dibuat guna untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Manajemen Pembiayaan Bank Syariah dengan dosen pengampu Ibu Vina Septiana Permatasari, SSEI. Sebelum ke pembahasan lebih lanjut, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya, yakni yang pertama, saya Siti Nurhalidah, NIM 204020412. Perkenalkan, saya Erna Kurniawati dengan NIM 204020446. Yang ketiga, Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizan dengan NIM 204020448. yang keempat, Saya Faikotul Maida Rahman, NIM 2040261. dan yang terakhir. Perkenalkan, saya Rizky Wahyudi dengan NIM 20402063. Nah, materi pada hari ini mengenai keunggulan pembiayaan bank syariah dibandingkan bank konvensional. Materi yang sungguh menarik ya teman-teman, agar kita bisa mengetahui apakah perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional itu sendiri. Apakah kalian sudah mengerti apakah perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional itu? Apakah ada perbedaan di antara kedua bank ini? Ataukah sama saja? Yuk, mari kita simak mengenai materi kali ini. Sebelum kita beranjak kepada keunggulan pembiayaan bank syariah dibandingkan bank konvensional, alangkah baiknya kita mengerti antara perbedaan kedua bank ini. Perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional. Kita sebagai umat muslim, ketika ingin meminjam uang di bank, alangkah baiknya kita mengerti apakah bank itu bank syariah ataukah bank itu bank konvensional. Pada bank konvensional sendiri menyebutkan atau menyediakan sistem bunga pada setiap bulannya, dan pada bank konvensional menyebutnya dengan kata kredit. Kredit sendiri pada bank konvensional diartikan sebagai kemampuan untuk memberikan pinjaman dengan suatu janji akan dibayar sesuai dengan waktu yang telah disepakati, dengan adanya jaminan dalam setiap kreditnya. Contohnya, kita menggunakan jaminan transportasi, maka BPKB-nya itu diserahkan ke bank untuk jaminannya. Ataukah kita menggunakan tanah, maka sertifikat tanahnya itu sebagai jaminan di bank tersebut. Sedangkan pada bank syariah menggunakan akad jual beli atau akad bagi hasil dalam setiap kreditnya. Tapi bank syariah tidak menggunakan kata kredit ya. Bank syariah sendiri menggunakan kata pembiayaan. Kata pembiayaan dalam bank syariah diartikan sebagai kemampuan untuk memberikan fasilitas pinjaman kepada nasabah untuk suatu keperluan atau melakukan kegiatan usaha. Dari pengertian kedua bank ini hampir sama ya. Tetapi pada bank syariah, pembiayaan harus berdasarkan prinsip-prinsip syariah sesuai dengan kita sebagai umat muslim. Selain itu, pada bank syariah sendiri akadnya disesuaikan dengan kebutuhan kita loh. Bisa dengan akad mudharabah, akad musyarakah, atau akad ijarah, atau akad IMBT, atau ijarah mutahiyah bitamlik. Jadi dari pengertian antara bank syariah dengan bank konvensional dalam pembiayaan di sini sudah terlihat kan bahwa keunggulan bank syariah lebih mengedepankan prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan prosesnya. Selain itu juga akadnya akan disesuaikan dengan kebutuhan kita pribadi. Dan masih banyak lagi loh dari keunggulan lainnya yang akan kami bahas dalam materi ini, yang akan dilanjut oleh teman saya. Kepada teman saya, kami persilahkan. Yang pertama yaitu menggunakan sistem bagi hasil dan bukan bunga. Jika dalam bank konvensional diterapkan sistem bunga, maka dalam bank syariah diterapkan sistem bagi hasil. Artinya keuntungan yang didapat untuk nasabah akan
dihitung berdasarkan pendapatan yang telah diperoleh bank. Jadi jika pendapatan bank meningkat, maka sistem bagi hasilnya antara nasabah dengan pihak bank itu juga akan semakin besar dan menguntungkan kedua belah pihak. Berbeda pada bank konvensional yang menerapkan sistem bunga. Dan ini sifatnya adalah tetap. Selain itu, bagi hasil ini juga akan dapat menghindarkan nasabah dari riba. Yang kedua, terjamin oleh LPS, yaitu Lembaga Penjamin Simpanan. Dana simpanan nasabah yang menabung di bank syariah telah dipastikan terjamin keamanannya oleh Lembaga Penjaminan Simpanan atau LPS, baik berupa tabungan, deposito, giro maupun seluruh bentuk kegiatan produk pembiayaan pada bank syariah ini. Dengan begitu, kita tidak perlu lagi khawatir jika suatu saat mengalami masalah tertentu. Atau yang ketiga yaitu dilengkapi dengan fasilitas internet banking. Nah, pastinya ini sangat penting banget atau sangat berpengaruh banget ketika kita di zaman era digital ini, yang dimana kita tidak perlu lagi untuk pergi ke bank atau ke teller untuk melakukan transaksi, contoh transaksi transfer dan juga transaksi-transaksi yang lainnya. Kita bisa melakukannya di manapun dan kapanpun. Yang penting ada internet dan juga ada kuotanya ya pasti. Selanjutnya yaitu adalah mengenai adanya produk yang tidak tersedia di bank konvensional. Nah, ini adanya di bank syariah ya, seperti tabungan haji, tabungan umroh, tabungan kurban, wakaf, hingga adanya deposito syariah. Nah, hal tersebut tentunya menjadi keuntungan yang perlu dijadikan pertimbangan bagi kita umat muslim. Keunggulan bank syariah yang kelima yaitu jumlah angsuran tetap. Nah, pada poin yang pertama tadi dijelaskan bahwa bank konvensional itu menerapkan sistem bunga. Suku bunga mempunyai pengaruh yang besar terhadap skema cicilan atau angsuran pada bank konvensional. Tidak heran jika nasabah itu diharuskan untuk membayar angsuran dengan jumlah yang berubah-ubah sesuai dengan persentase dari bunganya. Disinilah kita mengetahui keunggulan dari bank syariah yang menerapkan sistem bagi hasil. Di bank syariah, nasabah itu hanya perlu mengangsur cicilan sesuai dengan kesepakatan di awal atau jumlahnya itu tetap. Nah, dengan adanya membayar cicilan yang jumlahnya tetap ini akan lebih meringankan dan memudahkan nasabah untuk membayar angsurannya. Keunggulan bank syariah yang keenam yaitu resiko ditanggung bersama. Dalam sistem pembiayaan bank konvensional yang menanggung resiko apabila tidak dapat mengembalikan pinjaman yaitu sepenuhnya ditanggung oleh nasabah saja. Sedangkan dalam pembiayaan di bank syariah, pihak bank syariah sebagai penyedia dana syariah harus ikut menanggung sebagian risiko dari hasil perjanjian bersama nasabah. Kemudian keunggulan pembiayaan bank syariah dengan bank konvensional yaitu terletak kepada nasabah sebagai mitra. Dalam kegiatan bank konvensional ini, hubungan antara pihak bank dengan nasabah lebih seperti kreditur dengan debitur. Bank cenderung menggunakan cara-cara kaku yang untuk menyelesaikan masalah dengan nasabah. Misalnya, penyitaan aset atau agunan ketika nasabah menunggak angsuran lewat dari ketentuan yang sudah disepakati. Sedangkan di dalam bank syariah itu sendiri cenderung menganggap nasabah sebagai mitra yang saling bersinergi untuk memperoleh keuntungan lewat sistem bagi hasil atau bisa disebut dengan pembiayaan mudharabah. Kemudian
keunggulan yang lainnya yaitu dalam hal manajemen finansial yang aman dan terpercaya. Perlu kita ketahui bahwasanya pada subprime mortgage crisis di Amerika pada tahun 2007 silam berhasil memorak-porandakan kondisi perekonomian di dunia. Pada masa itu, kepada banyak bank konvensional dan lembaga keuangan yang terpaksa tutup karena bangkrut. Namun, kondisi tersebut nyatanya tak sedikit mempengaruhi investasi perbankan syariah. Di saat banyak bank konvensional yang gulung tikar akibat dari banyaknya tak kuat untuk menahan krisis, pasar keuangan syariah justru semakin kuat. Hal ini dibuktikan dengan makin banyaknya bank syariah baru yang bermunculan dengan membuka cabang. Nah, bagaimana teman-teman mengenai bank syariah dan bank konvensional? Apakah sudah bisa dipahami pengertian dari kami? Jika sudah, kami pamit undur diri dan ada satu pantun dari kami, yakni bunga mawar bukan selasih. Warnanya cerah, tiada duanya. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi